Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, marilah kita berdoa, karena dengan doa sebelum belajar akan membuat kita lebih percaya diri, ikhlas selama menjalani proses pembelajaran, dan juga dengan berdoa bisa menghindari keraguan-raguan dalam belajar. Mari kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, di video kali ini yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Silahkan disimak sampai dengan selesai ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, melalui pembelajaran jigsaw kalian dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva ataupun yang lainnya dengan benar. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat juga termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, dan juga mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard
wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak merasa letih. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Ingin tahu tentang sifat dan perilaku mereka? Mari kita baca uraian berikut ini. Tugas malaikat. Secara umum tugas malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Wahyu kepada Nabi dan Rasul disampaikan oleh malaikat Jibril. Memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Tugaskan kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas, yaitu meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas, yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Kemudian malaikat nakir, sama seperti malaikat munkar, bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Kemudian malaikat rokib, semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balig sampai dengan akhir hayat dicatat oleh malaikat rokib. Kemudian malaikat atid, semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balig sampai akhir hayat dicatat oleh malaikat atid. Selanjutnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Jabaniyah, yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian. Apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat atau mengawasi kalian? Oh, tidak. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan, yaitu mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu malaikat rokib dan malaikat atid.
Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dan buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Dan juga iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada, atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku kehidupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rosmi bisa dipahami dan juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tugas kalian yaitu membuat infografis mengenai tugas para malaikat, yaitu yang sudah Bu Rosmi sampaikan ada 10 malaikat dengan tugasnya. Dan juga silahkan kalian gunakan melalui aplikasi Canva boleh, InShot juga boleh, dan CapCut juga boleh. Jika sudah selesai, silahkan kalian print tugas tersebut dan dikumpulkan di meja Bu Rosmi. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.